Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat semua. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pagi hari ini sebelum Bunda menyampaikan materi, Bunda akan memberikan pengarahan sedikit saja tentang pelajaran yang telah lalu. Untuk di sini adalah kita masuki semester 2. Anak-anakku, mohon sambil anak-anakku menyiapkan peralatannya, anak-anakku mohon memperhatikan juga kesehatan karena pada saat ini kondisi kita masih belum memungkinkan untuk bertemu. Anak-anakku semua tetap di rumah, stay at home bersama keluarga, tetapi mohon jangan keluar dulu karena situasi yang seperti ini. Anak-anakku semuanya, Bunda menyampaikan ada beberapa hal yang Ananda harus lakukan atau Ananda yang harus perhatikan. Untuk pada pagi hari ini, Bunda akan menyampaikan hal-hal tersebut. Anak-anakku semuanya, materi pada pagi hari ini adalah tentang rekonteks. Berarti kita kembali lagi mempelajari pelajaran yang telah lalu. Mohon buku disiapkan dahulu, ya. Nah, kita akan kembali lagi. Oke, hello, good morning. Tetap stay healthy, social distancing. Jangan lupa tetap belajar walaupun kita tidak bertemu atau SWA dalam tatap muka, tapi kita tetap jumpa di udara. Anak-anakku, marilah sebelum belajar pada pagi hari ini kita mulai, kita baca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi sidli ilma warjuhni fahma waj'alani minal sholihin. Anak-anakku semuanya, Bunda memberikan materi yang telah lalu. Ini review, tetapi untuk semester ini memang materinya adalah tentang rekonteks. Mohon anak-anakku semuanya memperhatikan, untuk kemarin banyak anak-anak yang mengumpulkan tugas itu tidak pada waktunya. Mohon untuk semester ini, marilah kita semuanya kalau mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Jadi walaupun kita tidak SWA, tetapi anak-anakku tetap fokus belajar dan mengikuti semua pembelajaran yang ada di FB. Anak-anakku, pada saat ini untuk absensi kita ada 2 macam, yaitu absensi yang sudah di-share, itu tidak harus di screenshot tetapi langsung anak-anak masuk di situ langsung sudah kelihatan. Kemudian yang kedua adalah untuk hadir di kolom komentar. Anak-anakku yang saya sayangi, mohon anak-anak betul-betul memperhatikan. Jadi ada anak-anak yang belum mengumpulkan untuk remedinya, tolong segera diselesaikan. Karena apa? Nah, di sini untuk nilai mungkin tidak akan muncul karena anak-anak belum menyelesaikan tugasnya. Jadi Bunda tandaskan di sini atau Bunda menggarisbawahi, tolong selesaikan tugas pada waktunya. Nah, ya? Oke, terima kasih. Anak-anakku, kita kembali lagi. Sekarang anak-anakku sudah menyiapkan bukunya dan kita kembali dalam materi tentang rekonteks. Bunda ulangi di sini, anak-anakku sambil menulis setelah ini. What is rekonteks? Apakah yang disebut dengan rekonteks? Rekonteks adalah salah satu jenis teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian
atau pengalaman yang telah lalu. Dan it's the true situation, dan itu betul-betul dalam situasi yang sebenarnya atau the fact. Nah, faktanya memang benar-benar dilakukan. Sambil anak-anak mencoba kembali melihatnya. Next, selanjutnya. Apakah yang disebut dengan tujuan rekonteks? What is the aim of the goal atau tujuan the goal-nya? Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca sehingga tidak ada konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Itu untuk tujuan rekonteks. Sekarang Bunda lanjutkan kembali, apakah ciri-ciri rekonteks? Ciri-cirinya apa? Iya, menggunakan bentuk kalimat past tense atau bentuk lampau yang V2 itu verb 2 seperti pergi, berangkat, mau, bangun dan lain-lain. Kalau misalnya bentuk keduanya itu misalnya kalau satu go menjadi went. Nah, bring menjadi brought. Anak-anakku bisa membuka, kemarin Bunda suruh anak-anak untuk membuka your dictionary, itu di kamus di tengah, in the middle of the dictionary, di tengah kamus itu ada V1 dan V2, juga ada yang bentuk regular dan irregular verb. Nah, masih ingat ya? Ciri-ciri yang lainnya apa? Menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara, seperti misalnya kalau waktunya atau tahunnya begitu seperti the September, Oktober, November, atau tempatnya di mana, where is the place, kejadiannya itu di mana, atau menggunakan the hari-hari menggunakan adverbnya itu second, the first, seperti itu. Kemudian selanjutnya menggunakan konjugasi dan kata penghubung waktu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian itu. Contohnya apa? And, before, then, after that, next, dan sebagainya. Sudah Bunda sampaikan di waktu yang telah lalu atau di semester 1. Jadi mohon anak-anak ketika mencatat itu urut. Jadi regular begitu. Jadi anak-anak mengetahui, oh ini tempat saya yang kemarin, jadinya anak-anak kalau membuka catatannya itu cepat. Nah, gitu ya. Selanjutnya, next, kita kembali lagi, apakah strukturnya? Nah, kalau rekonteks tadi kan menceritakan kejadian yang telah lalu dalam situasi yang sebenarnya, sekarang strukturnya. Strukturnya bagaimana? Iya, ada 3 yaitu orientasi, event, dan reorientasi. Kembali lagi. Yang disebut dengan orientasi adalah dalam tahap pertama ini penulis diminta untuk memberikan suatu pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu. Where, who, when. Nah, kita menggunakan question word, jangan lupa. Dan kejadian itu ada di masa lalu. Bukan di masa lalu misalnya lalu sekali, bukan. Tetapi boleh bertahap. Misalnya kemarin itu sudah sesuatu yang kita lakukan, boleh 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tetapi kejadian itu dalam memang benar-benar terjadi. Di dalam bagian orientasi ini, penulis diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami seluruhan dari teks tersebut. Selanjutnya ada events. Events, Bunda sampaikan yang dulu itu bisa event 1, event 2, event 3. Di dalam tahap kedua ini, penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi.
Penulis diminta untuk menulis atau menceritakan dalam urutan yang kronologis, jadi tidak acak. Kejadian hari ini, misalnya kejadian kemarin, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Kita bisa menggunakan in the first day, berarti 1 hari ini. Kemudian the next day atau the second day. Kemudian the third day atau the last day. Nah, ini kejadiannya beruntun, berurutan, begitu. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu tentang reorientasi. Dalam reorientasi ini, tahapan terakhir merupakan tahapan pengulangan pengenalan yang ada di tahap pertama. Pengulangan yang ada merangkum semua peristiwa yang terjadi dan kemudian diceritakan. Dalam tahapan terakhir ini, penulis merangkum peristiwa tersebut dan diceritakan, kemudian diberi conclusion. Di situ, penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Selanjutnya, Bunda berikan contohnya, ini ada beberapa contoh, Ananda bisa melihat dalam Google atau kejadian-kejadian kemarin yang Bunda sampaikan itu atau contoh yang telah Bunda sampaikan, anak-anak sambil melihatnya kembali. Bunda berikan contohnya, ini ada teks recon yaitu last week I went to Bromo. I stayed at Vanda House in Probolinggo, East Java. The house has a big garden with colorful flower and a small pool. Di sini untuk yang paragraf awal itu merupakan bentuk orientasi. Strukturnya Anda lihat kembali. Kemudian setelah itu ada event, kejadian apa saja eventnya itu. Nah, ini. In the morning, my friend and I saw the Mount Padok. The scenery was very beautiful. We rode on horseback. It was scary, but it was fun. Then they went to get a closer look at the mountain. We took pictures of the beautiful scenery there. After that, we took a rest and had lunch under a big tree. Before we go home, we went to the show at Wonokromo. We went home in the afternoon. Anak semua, di situ ada event. Nah, ada berapa event di situ? 1, in the morning. Nah, kemudian ada di situ ada kata penghubungnya, itu ada then. Nah, di situ berarti ada 2 event. Selanjutnya lagi di situ ada after that, berarti ada 3 event di situ. Nah, selanjutnya ada before, berarti di situ ada 4 event. Dalam event itu boleh paragrafnya diganti atau disusun seperti itu. Jadi tidak langsung dalam event itu dikumpulkan jadi 1, tetapi boleh paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 dan sebagainya untuk eventnya. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah reorientasinya. Reorientasi di sini tadi apa? Menunjukkan kejadian dan kita ambil conclusionnya. Di sini Bunda bacakan. We were very tired. However, I think it was really fun to have a holiday like this. I hope my next holiday will be more interesting. Kejadian yang akhir itu menunjukkan bahwa di situ merupakan kesan dari pembuat cerita menyenangkan dan dia ingin juga melanjutkan kembali nanti ceritanya. Di situ anak-anak jangan lupa untuk rekonteks ini Anda tulis di buku tulisnya, kemudian Anda artikan, dibuka kamusnya, itu untuk pembelajaran anak-anakku semuanya. Anak-anakku, pada pagi hari ini
tolong betul-betul Ananda mempelajari bentuk teks rikun tersebut. Kemudian untuk minggu depannya akan Bunda memberikan soal atau latihan-latihan yang harus Ananda kerjakan. Di situ nanti Ananda hanya memfoto saja, setelah itu dikirim. Nah, terima kasih untuk pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berguna buat anak-anakku semuanya. Anak-anakku tetap stay at home, jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang bergizi. See you next week. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home, tetap sehat. See you.